tugas di luar seperti yang jadi peneliti, jadi dosen, mungkin jadi praktisi di bidang pemberdayaan dan yang lain-lain. Nah, sehingga diharapkan nanti program yang akan dijalankan ini bisa memperoleh dukungan dari warga Tirtayasa yang sukses di luar. Kemudian yang ketiga, kepala desanya ini sangat mendukung. Enak gak? Program yang hampir sama dengan program yang akan kami kembangkan. Nah, terbukti misalkan kepala desa sudah membangun BUMDes, kemudian BUMDes itu kegiatan edwisata, ada kegiatan kuliner, dan ada kegiatan-kegiatan lain yang kaitannya dengan masalah ekonomi pedesaan. Kemudian Tirtayasa juga memiliki lokasi wisata religius bagus. Nah, di Oh, sana ada sering dikunjungi dan banyak dikunjungi oleh mereka-mereka yang mau wisata. Tirtayasa juga punya pasar, pasar tradisional. Jadi gambaran potensi yang saya paparkan tadi masih banyak lagi sebenarnya. Jadi secara gambaran umum tahapan-tahapan yang akan dilakukan dengan program ekosistem desa mandiri ini, pertama melakukan studi dulu, studi potensi desa dan peluang untuk menjadikan desa mandiri pangan. Kemudian baru yang kedua kita nanti mengembangkan skala prioritas. Mungkin nanti yang siap itu peningkatan produksi padi yang nanti oleh Pak Agus ini. Jadi sawah di Tirtayasa nanti produksinya ditingkatkan, kata Pak Agus bisa sampai 12 ton per hektar, kemudian menghasilkan padi sehat karena nanti pupuknya tidak lagi menggunakan pupuk kimia. Nah, kemudian produksi beras sehat ini nanti kita pasarkan di Pasar Tirtayasa sebagai pasar pusat beras sehat. Juga kita melakukan kerjasama dengan agen-agen pasar ataupun lembaga-lembaga yang memang membutuhkan produk beras sehat. Begitu juga nanti industri rumahannya nanti dikembangkan juga. Dan diharapkan juga Pasar Tirtayasa itu nanti menjadi terminal agribisnis masyarakat lokal. Jadi produk-produk lokal itu nanti bisa penjualannya dipusatkan di Pasar Tirtayasa. Nanti pasarnya dibuat bersih. Alhamdulillah, program yang akan kita canangkan ini oleh Pak Menteri Desa sudah disikapi secara positif. Hanya beliau untuk pertemuan ini katanya nggak bisa bergabung, tapi yang jelas beliau WA ke saya itu sangat mendukung di program ini. Begitu juga insya Allah pemerintahan kabupaten maupun provinsi. Kebetulan saya insya Allah besok ketemu dengan Pak Wagub, ini bersama Ustadz Wahyu. Prof. Muhibin atau Prof. Gofur nanti bisa dimohon dengan segala hormat nanti akan untuk bisa memberikan masukan. Pertama ini saya minta ke Pak Lurah, Pak Kades, Kang Ridho, silahkan untuk memberikan paparan tentang potensi desa Tirtayasa dan rencana program ke depannya seperti apa. Silahkan Kang Ridho. Oh, terima kasih. Nanti Assalamualaikum. dibantu juga oleh Kang Erdi kelengkapannya. Ya, nanti dibantu sama Kak Herdi. Mana mic-nya? Suara saya Ya, terdengar, silahkan Pak. Kang. Ya, kedengar jelas. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, kami hormati para profesor, para doktor, dan semua yang hadir dalam Zoom pagi hari ini. Kita sama-sama ditakdirkan untuk dapat bertemu pada pagi yang cerah ini. Nah, beberapa kali kami memang sudah melakukan komunikasi dengan Kang Syabudin terkait program-program di desa yang memang kami pikir selaras dengan apa yang akan direncanakan baik di RPJMDes maupun perencanaan di RKP
tentang bagaimana kemudian kita bisa melakukan satu kegiatan yang bermuara kepada peningkatan ekonomi masyarakat desa. Berkaitan dengan potensi yang ada di wilayah kami, mayoritas yang hadir dalam Zoom ini sudah tahu semua bahwa Tirtayasa potensi yang paling utama adalah pertanian. Dari 220,6 hektar luas wilayah Tirtayasa, itu 184 hektar di antaranya memang pertanian yang semuanya produktif. Beberapa kelompok masyarakat memang ada juga yang bergerak di bidang peternakan, di antaranya peternakan ayam kampung, kemudian itik petelur, yang kemudian hasil telurnya diolah menjadi telur asin. Ada beberapa sih memang tidak banyak, yang itu memang nanti butuh pembinaan lah ya, terutama bagaimana kita bisa menyediakan pasarnya nanti. Berikutnya, karena kami ingin ada sesuatu yang kami lakukan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa dan juga kemudian ekonomi masyarakat desa, kami kemudian menggagas dan mencoba merealisasikan salah satu program di bidang wisata, Pak. Jadi kami selama kurun waktu 2 tahun didanai oleh dana desa tahun 2022 dan 2000 sampai tahun 2023, ada penyertaan modal juga dari masyarakat. Kemudian kami mencoba membangun wisata alam dengan berbasis sawah. Jadi kami punya sawah bengkok yang seluas 9 hektar, kemudian 4 hektar diantaranya itu berada dalam satu hamparan, dan itulah yang kemudian yang 4 hektar itu yang kemudian kami manfaatkan untuk area wisata alam tanpa menghapus sawahnya, tanpa menghilangkan sawahnya. Jadi area wisata itu di lahan persawahan gitu. Jadi ada wisata alam lah konsep kita, wisata alam atau eduwisata. Nah, itu sudah alhamdulillah sudah berjalan, sudah diresmikan oleh Bupati pada tahun 2023 yang lalu. Di kami ada pasar yang bersatu pasar Pemda. Alhamdulillah pasarnya sudah berskala regional. Para pedagang dari Pasar Rawu, dari Tangerang, sekitarnya memang berjualan di sini. Begitupun dengan konsumennya atau pembelinya atau pengunjung pasarnya. Itu memang dari seputaran wilayah regional Kabupaten Serang lah. Dari Kecamatan Ciruas, Carenang, dan sekitarnya lah. Artinya pasar itu menjadi pasar besar. Ada juga para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM ini tadi yang seperti saya sampaikan, ada yang di pengolahan telur asin, memang masih berskala kecil ya, butuh pembinaan lebih gitu kan. Kemudian ada juga yang bergerak di makanan-makanan tradisional yang selama ini memang pangsa pasar yang diambil ya masyarakat sekitar. Itu barangkali potensi-potensi yang ada di wilayah kami, dari mulai pertanian, peternakan, wisata, kemudian ada pasar, dan ada juga pelaku UMKM. Jika kemudian ada upaya-upaya dari pemerintah untuk kemudian mendukung kami, terutama di bidang pertanian yang menjadi prioritas atau sektor unggulan kami, barangkali desa kami mungkin lebih dapat berkembang lah ya. Kalau kita hitung rata-rata dari 180 hektar itu rata-rata 7 ton saja per musim, per sekali panen, berarti ada 1.288 ton yang petani bisa hasilkan. Rata-rata di desa kami dalam 1 tahun itu persawahan kita bisa menghasilkan sebanyak 2.576 ton per tahunnya. Jika dengan dihitung dengan harga sekarang minimal 6.000 rupiah per kilo, berarti ada uang berputar di sektor pertanian sebesar 15 miliar 466 juta berarti. Jadi sekitar 15 miliaran lah omset yang berkembang di bidang pertanian. Apalagi kemudian jika sektor pertanian ini bisa kita tingkatkan. Rata-rata sih memang 7 ton ya. Mungkin nanti ada Kang Herdi juga di samping dosen, beliau praktisi di bidang pertanian. Beliau tadi saya lihat di daftar hadir ada, mungkin nanti bisa menambahkan ya tentang potensi pertanian.